Karena manusia itu pengendali utama sistem. Tanpa adanya SDM, teknologi pun nggak akan berjalan secara efektif. Sumber daya manusia itu memang penting karena mereka merancang, mengoperasikan, serta memelihara sistem informasi dan komunikasi agar sistem informasi dan komunikasi berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan organisasi. SDM itu penting karena manusia memastikan, merancang, dan mengelola sistem informasi berfungsi dengan baik. Intinya, teknologi itu cuma alat, tapi yang bikin alat itu punya arah dan makna, ya manusia. Sistem informasi cuma sekumpulan data kalau nggak ada manusia yang ngerti cara makainya. SDM itu kunci utama karena mereka yang mengatur, menjalankan, dan mengembangkan sistem. Tanpa manusia, teknologi tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena manusia yang bikin sistem bisa jadi lebih adaptif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Tanpa manusia, mau sistem secanggih apapun tidak bisa berjalan dengan baik. Karena manusia yang mengatur, menjalankan, dan memastikan sistem informasi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Tantangan yang paling utama itu adaptasi. Setiap tahun teknologi pasti berganti, tapi belum tentu semua orang itu bisa mempelajari hal baru. Tantangannya itu ada dua, kesenjangan kemampuan dan adaptasi terhadap teknologi baru. Kadang sistemnya udah bagus banget, tapi manusianya yang nggak ngerti cara pakainya. Jadi tantangan utamanya ada di bagaimana bikin SDM kita ngerti dan nyaman pakai teknologi itu. Tantangan utamanya tuh adaptasi sama teknologi baru dan seimbangin skill teknis sama komunikasi. Kesulitan lainnya adalah menjaga kolaborasi antar tim yang berbeda latar belakang secara teknis, sehingga komunikasi dan koordinasi akan tetap berjalan dengan lancar dalam setiap proyeknya. Tantangan utamanya seperti kemampuan teknologi yang masih kurang, adaptasi terhadap sistem baru, dan menjaga keamanan data. Jadi kuncinya tuh bukan cuma teknologi, tapi bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Belum lagi masalah keamanan data, itu yang paling sering diremehin, padahal itu penting banget loh. Komponen utama sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur kerja, dan pengguna sistem. Komponen utamanya ada 3, manusia, perangkat keras lunak, sama data. Semuanya saling terhubung agar sistem berjalan dengan lancar. Sistem informasi tersusun dari 5 elemen. Yang pertama manusia sebagai pengelola, yang kedua hardware sebagai alat, yang ketiga software sebagai pengatur, yang keempat data sebagai bahan, dan yang kelima jaringan sebagai penghubung. Komponen utamanya meliputi proses, data, manusia, dan komunikasi. Jadi, sistem informasi itu kayak tim sepak bola. Tiap posisi penting, tapi yang bikin menang tuh kerjasamanya. Komponen lain dari sistem informasi yaitu network dan manusia. Komponen utamanya yaitu ada hardware, software, database, dan penggunaan sistem. Dan yang paling penting itu manusianya, dia yang ngatur, mantau, dan ngembangin sistemnya. Ciri-ciri sistem informasi yang baik itu mengurangi miskomunikasi dan mempercepat komunikasi. Sistem informasi yang bagus bikin komunikasi antar bagian lebih cepat, keputusan lebih akurat, dan miskomunikasi berkurang. Sistem informasi yang terintegrasi membuat komunikasi antar bagian menjadi lebih terbuka, menghindari kesalahan informasi, dan mempermudah pimpinan dalam menentukan langkah strategis. Sistem informasi itu memperlancar arus data dan meminimalisirkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Sistem informasi yang baik bisa bantu nyatuin gaya kerja antar departemen. Jadi mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Komunikasi jadi lebih berjalan dengan lancar, data lebih terbuka, dan miskomunikasi bisa diminimalkan. Sistem informasi membantu komunikasi menjadi lebih lancar, keputusan bisa lebih cepat diambil, dan mengurangi kesalahpahaman. Kalau sistemnya transparan, miskomunikasi juga akan berkurang karena semua melihat data yang sama. Intinya, sistem yang baik itu kayak jalan tol, buat komunikasi lebih cepat, terarah, dan gak macet.
AI membantu efisiensi kerja lewat otomatisasi dan analisis data. Jadi manusia bisa lebih fokus ke hal yang lebih penting. Sekarang, AI juga membantu kita dalam mengolah data, membuat tren terbaru secara nggak langsung. AI juga membantu kita untuk mengurangi beban kerja. AI bisa membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, mengotomatisasi tugas, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. AI bisa bantu percepat kerja, data analisis jadi lebih cepat, dan komunikasi jadi lebih efisien. Tapi tetap aja AI itu cuma alat, butuh manusia yang ngarahin dan mantau buat hasilnya tetap relevan. AI membantu efisiensi SDM lewat otomatisasi tugas dan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Di sisi komunikasi, AI juga bisa bikin chatbot untuk respon cepat kepada pelanggan. Jadi, idealnya AI itu bukan pengganti manusia, tapi partner kerja yang bikin semuanya lebih cepat dan efisien.